Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ariza, NIM 1120020 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema Saatnya Yang Muda Berbicara Tentang Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sejarah peradilan pada masa Islam yang melingkupi sejarah peradilan pada masa Rasulullah, sejarah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, sejarah peradilan pada masa Bani Umayyah, sejarah peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah masih memfokuskan pada penanaman tauhid atau akidah. Pada masa ini belum adanya perundang-undangan dan belum terbentuknya tata pemerintahan. Sedangkan pada fase Madaniyah ini sudah ada perundang-undangan dan sudah terbentuknya tata pemerintahan. Peradilan pada masa Rasulullah ini masih sangat sederhana, menggunakan sistem fatwa dengan model tanya jawab. Pada masa ini sumber peradilan berasal dari Al-Quran dan ijtihad Rasul. Kemudian yang kedua ada sejarah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 4, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab, masa Khalifah Utsman bin Affan, dan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perbedaan mendasar antara peradilan pada masa Rasulullah dengan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini terletak pada turunnya wahyu. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah tidak ada turunnya wahyu lagi karena Rasulullah sudah wafat. Yang pertama ada peradilan pada masa Abu Bakar. Peradilan pada masa Abu Bakar ini kurang lebih masih seperti peradilan pada masa Rasulullah, berlangsung selama 2 tahun. Pada masa ini, Khalifah Abu Bakar memfokuskan pada memerangi orang-orang yang murtad dan pembangkang. Pada masa ini, sumber peradilan bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Peradilan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun. Pada masa ini kekuasaan Islam sudah meluas dan Khalifah Umar bin Khattab ini mengangkat hakim. Khalifah Umar membatasi wewenang hakim khusus menyelesaikan perkara perdata. Khalifah Umar melarang para hakim untuk menerima bingkisan apapun dari orang yang berperkara. Pada masa ini juga terdapat Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yaitu petunjuk atau pedoman untuk para hakim. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga merintis rumah tahanan yang pertama. Yang ketiga, peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini sistem peradilan masih sama seperti khalifah sebelumnya. Namun pada masa Khalifah Utsman ini sudah ada gedung khusus untuk peradilan. Pada masa ini
Khalifah Utsman mengangkat pejabat administrasi dan menyempurnakan administrasi peradilan. Namun kelemahan pada masa Khalifah Utsman ini masih terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tuntas. Kemudian pada masa Khalifah Ali. Pada masa ini sistem peradilan juga masih sama seperti khalifah sebelumnya. Namun pada masa ini Khalifah Ali bin Abi Thalib menggagas ketentuan atau syarat-syarat seorang hakim. Kemudian yang ketiga ada sejarah peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Pada masa ini, hakim memutuskan perkara menurut ijtihad dan ijma'. Adapun rujukan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini lembaga peradilan belum dipengaruhi oleh penguasa dan putusan pengadilan berlaku untuk semua, baik itu rakyat biasa maupun penguasa. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, banyak mengalami transformasi peradilan secara besar-besaran, seperti adanya wilayat al-mazalim, penegakan supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keadilannya terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya ataupun pejabat yang berada di bawahnya. Kemudian yang keempat ada peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini perkembangan peradilan dibagi menjadi dua, yaitu masa Abbasiyah I dan masa Abbasiyah II. Pada masa Abbasiyah I ini dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun ta'assub atau fanatisme karena pengaruh mazhab sangat kuat. Pelaksanaan hukum Islam pada masa ini berjalan menurut mazhab tertentu. Lemahnya penetapan naruh ijtihad karena berkembangnya mazhab 4. Mazhab 4 ini menjadi sumber dari putusan hakim. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah atau mazhab. Pada saat ini juga lahir istilah qadha al-qudat atau hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Keistimewaan pada masa Bani Abbasiyah ini adalah adanya pemisahan antara jenis konflik sosial, wasiat, lembaga sosial kemasyarakatan yang penuh santunan, dan lembaga yurisdiksi atau pada masa ini dikenal sebagai polisi, mazalim, kisos, hisbah, dan baitul mal. Kemudian yang terakhir ada sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini berkuasa selama 6 abad atau kurang lebihnya 600 tahun. Pada awalnya kerajaan ini tidak menganut salah satu mazhab. Namun berjalannya waktu kerajaan ini menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat pada waktu itu banyak yang menganut mazhab Hanafi. Secara garis besar, hukum Islam pada masa Turki Utsmani ini terbagi menjadi dua, yaitu fase sebelum Tanzimat dan fase pasca Tanzimat. Pada fase sebelum Tanzimat ini dipimpin oleh Sultan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala agama. Sultan ini dibantu oleh 2 pegawai tinggi, yaitu Sadrazam dan Syekh al-Islam. Pada masa ini juga peradilan kurang berjalan dengan maksimal karena intervensi pemerintahan kuat dan dikuasai oleh para pejabat tinggi.
Pada masa ini juga belum tampak adanya pemisahan antara pemerintahan dan agama. Kemudian ada masa pasca Tanzimat. Pada masa ini kekuasaan yudikatif Sadrazam dialihkan ke Syekh al-Islam. Kemudian pada masa ini sudah adanya pemisahan antara urusan agama dan pemerintah. Dan muncul dua piagam, yaitu piagam Gulhan dan piagam Humayun. Kemudian ada kodifikasi hukum perdata. Dengan yang pertama menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Kemudian yang kedua, penyusunan satu pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Kemudian yang ketiga, mengadopsi undang-undang modern yang sesuai dengan syariat Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.